Saudara, jumpa lagi bersama saya Vianus Sarung. Seperti biasa, jangan kemana-mana, karena saya akan ke tempat Anda untuk menelusuri, mencari bukti, dan mengungkap fakta tentang apapun juga di sekitar Anda. Saat ini saya berada tepat di salah satu titik yang merupakan tempat aktivitas illegal logging terjadi. Ironis memang, lokasi ini sangat dekat dari jangkauan APH. Kenapa aktivitas ini lolos dari pengawasan? Cepat atau lambat, hutan pinus yang ada di sini akan habis. Dan tentunya akan memperbanyak pundi-pundi bagi para pelaku illegal logging. Saudara, siapa yang harus bertanggung jawab? Kita akan menelusuri dan akan mencari tahu kebenarannya. Itu sebabnya jangan kemana-mana. Tetap saksikan tayangan ini di dalam Cari. Saudara, lokasi ini berada di Kelurahan Bugi. Dan menurut percakapan saya bersama terduga pelaku, bahwa ada aparat penegak hukum yang juga ikut terlibat dalam lingkaran illegal logging ini. Informasi yang saya terima dari terduga pelaku illegal logging mengatakan bahwa setiap 1 kubik dari kayu yang berasal dari hutan pinus ini, mereka membayar 20.000 di setiap pos penjagaan, yakni di Polsek Sorowolio dan juga di pos Kompi A725. Apakah yang disampaikan oleh terduga pelaku ini benar? Kita akan segera ke sana dan mencari tahu yang sebenarnya. Jangan kemana-mana. Ini terkait dugaan illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Bugi ini, yang kami cek kemarin di hutan pinus. Itu seperti apa tanggapan Bapak selaku APH di wilayah ini, Pak? Ya, kami selama di sini kami yang terima informasi dari masyarakat bahwasanya itu adalah di kawasan yang merupakan kawasan kemitraan, artinya dari pihak kehutanan dengan masyarakat Bugi, ya. Yang jangka waktunya itu per 10 tahun dan bisa diperpanjang ataupun terserah dari pihak kehutanan kalau menyudahi, dalam artian memindah tempatkan dari lokasi di situ ke tempat lain. Baik, nah jadi dengan kata lain bahwa kegiatan di Kelurahan Bugi ini yang menjadikan pohon pinus sebagai objek untuk pengolahan kayu itu sudah sesuai dengan aturan? Kalau itu sebenarnya adalah larangan, artinya untuk yang di luar kawasan kemitraan tidak boleh dirambah. Apakah sudah ada koordinat atau wilayah peta yang sudah dipetakan terkait ini dari kehutanan bahwa wilayah yang mereka boleh rambah itu yang mana-mana saja seperti itu, Pak? Ya, kalau titik batas daerah mana yang boleh diolah itu sudah ada. Jadi sudah ada ya? Ya. Baik, dan semuanya clear, Pak ya. Terkait yang disampaikan oleh para pengolah bahwa Sorowolio, Polsek Sorowolio menerima upeti 20.000 per kubik daripada setiap kayu yang melintasi daerah ini, Pak ya. Silakan keterangannya, Pak Kapolsek. Kalau itu terus terang ya, kalau per kubik 20.000 tidak ada. Tidak ada.
selagi itu memang bukan dari wilayah yang dilarang, toh, Baik. tentu kami persilakan. Apakah Bapak sudah pernah mengecek Pak bahwa itu bukan daerah yang dilarang di beberapa titik yang sudah kami masuki kemarin? Kalau ke luar dari daerah itu belum, baru daerah yang dinyatakan sebagai daerah kemitraan itu. Baik. Saya dengan Letnan 2 Infanteri Marlani, untuk jabatan saya sementara di sini adalah Kakorum atau PJS dan Ki yang ada di Kompiai, Pak. Baiklah, Pak, terkait pengakuan salah seorang pengolah kayu yang diduga ilegal, ini menyampaikan bahwa ada upeti yang diterima oleh Pos 725 Kompi A ketika kayu yang diduga illegal logging ini melintas dengan 20.000 per kubiknya akan disetorkan ke pos. Apakah hal itu benar Pak? Coba tolong diklarifikasi. Ya, baik, terima kasih Pak. Yang menyangkut masalah pernyataan itu, kami di Kompi ya, tidak pernah membuat suatu pernyataan ataupun kesepakatan dengan mereka bahwa mereka harus menyetorkan. Kami tidak ada wewenang untuk itu. Baik. Demikian Pak. Baik. Oke, jadi jelasnya Kompi 725 Kompi A 725 tidak pernah sama sekali meminta ataupun memunguti retribusi apapun dari setiap kayu yang melintas di wilayah ini Pak ya? Betul. Jadi kami tidak pernah meminta atau menghentikan siapapun yang lewat yang menyangkut masalah illegal logging dan memberikan patokan bahwa mereka harus membayar ke kami. Jadi tidak ada. Nah, seperti itu Pak ya? Tidak ada. Baik, oke, jadi semuanya sudah jelas. Oke, terima kasih buat informasinya Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Siapa pertama? Yang kerja itu Sumitro sama Juriadin. Sumitro sama? Juriadin. Siapa? Juriadin. Juriadin. Nah, Sumitro itu tinggal di yang punya penampungan ya? Kalau Juriadin? Juriadin di bawah di belakang terminal rumahnya. Di belakang terminal rumahnya. Terminal mana? Terminal Kereba di Bugis. Terminal luar kota? Bukan di sini, di yang dekatin. Oh, terminal di sini. Di belakang masjid rumahnya. Di apa? Di belakang masjid. Belakang masjid apa namanya? Desanya apa di situ? Di Kelurahan Bugi ini. Oh, Kelurahan Bugi ya. Oke, baik. Siapa lagi Pak? Hanya kita 3 saja. Yang Bapak tahu hanya 3 orang. Yang sengsonya tadi sementara bunyi itu punya siapa? Saya punya. Kita punya. Baik. Ayo. Memangnya kalau Sumitro lewat Pak, itu dia berapa kubik? Satu kubik. Dia pakai menuju mobil. Tapi kalau lewat di Polsek dan lewat di 725 mereka tetap membayar. Satu kubik lewat itu berapa mereka bayar? 20.000. Jadi setiap kubik begitu terus. Menurut salah seorang masyarakat Kelurahan Bugi, hutan pinus, tempat di mana diduga terjadi aktivitas illegal logging, merupakan hutan produksi, dan masyarakat di tempat itu telah memiliki izin dari kementerian terkait untuk mengolah hutan itu selama 10 tahun. Apakah hal itu benar? Kami telah menghubungi salah seorang polisi kehutanan yang bertugas di wilayah itu. Namun saat kami konfirmasi terkait apa yang disampaikan oleh warga di Kelurahan Bugi mengenai surat izin atau perjanjian yang diberikan oleh kementerian terkait untuk dapat mengolah lokasi tersebut selama 10 tahun, dibantah oleh salah seorang polisi kehutanan yang bertugas di wilayah itu. Saudara, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas semua aktivitas di tempat ini? Menurut salah seorang polisi kehutanan, saat kami hubungi via telepon, mengatakan bahwa sekalipun di dalam hutan produksi terjadi aktivitas pengolahan kayu, maka ada regulasi yang mengatur semua itu. Tidak serta-merta hanya dapat menebang lalu menjual hasil dari hutan tersebut. Saudara,
kita akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum atau dinas terkait. Ada nama-nama yang disebutkan oleh terduga pelaku dalam percakapan saya beberapa saat setelah kami mengunjungi titik di mana lokasi diduga tempat aktivitas illegal logging terjadi. Beberapa nama disebutkan oleh terduga pelaku. Semua sudah jelas dan terang benderang. Tinggal bagaimana aparat penegak hukum menindaklanjuti semua ini. Saya rasa 2 alat bukti yang dibutuhkan sudah cukup. Apa yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum? Hal ini pun telah dilaporkan. Kita akan menunggu sejauh apa dan seperti apa tindakan dari aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Saudara, saya sudah berada di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan saya berada bersama Bapak Yudi selaku Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, selamat siang Pak Yudi. Selamat siang. Baik Pak, beberapa hari lalu tim investigasi cari melakukan penelusuran dan mendapati ada aktivitas yang diduga ilegal logging yang terjadi di Kelurahan Bugi, Kecamatan Sorowolio di Kota Bau-Bau. Nah, informasi yang kami dapatkan dari kehutanan atau polisi kehutanan di wilayah itu bahwa hutan yang diduga tempat beraktivitasnya illegal logging ini adalah berstatus hutan produksi. Nah, sebenarnya seperti apa mekanisme untuk pengolahan lahan yang berstatus hutan produksi ini, Pak? Ya. Kalau kita bicara pemanfaatan kawasan hutan ya, baik itu misalnya kayu ataupun hasil hutan bukan kayu, kalau posisinya dalam kawasan hutan itu semuanya harus ada izin, harus melalui melalui mekanisme izin, istilahnya itu PHAT, penggunaan hak atas tanah, pemanfaatan kayu hak atas tanah, artinya pemanfaatan hasil hutan kayu yang berada di luar kawasan hutan tetapi dalam lahan milik yang sebenarnya potensinya di kita di Sultra juga ini banyak seperti itu. Di atas hutan produksi statusnya, namun tidak memiliki atau tidak melakukan tidak memiliki perizinan, katakanlah seperti itu. Apakah aktivitas itu bisa dikatakan ilegal atau tidak, Pak? Dalam kawasan hutan baru tidak ada mekanisme izin, ya itu seharusnya salah gitu, tidak tepat. Sekarang tinggal kita lihat saja apa produk pemanfaatannya itu. Kalau dia kaya berarti legal logging. Kalau dia misalnya manfaatkan lahannya berarti perambahan. Nah itu yang artinya dua-duanya beginilah. Kalau memang tidak melalui mekanisme izin dalam kawasan hutan itu dua-duanya salah. Terima kasih banyak untuk keterangannya, untuk tanggapannya terkait hal ini dan semoga masyarakat di luar sana bisa mendapat pencerahan ya terkait aktivitas di atas hutan produksi. Baik, terima kasih Pak Yudi buat waktunya. Selamat siang. Ya, siap. Saudara, Anda telah menyaksikannya dan Anda telah mendengar sendiri dari beberapa pihak yang coba kami mintai keterangan. Anda bisa menilainya karena Anda telah melihatnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saksikan terus tayangan Cari dalam episode selanjutnya. Saya Fianus Haru undur diri. Salam.